Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya adalah calon mahasiswa baru program studi ilmu manajemen Universitas Gadjah Mada. Nama saya adalah Sani Ayu Rohani. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Etika Konsumen, dan Kepercayaan Digital terhadap Keputusan Pembelian dan Loyalitas Konsumen pada produk makanan dan minuman UMKM di Indonesia. Adapun table of content pada presentasi saya pagi ini adalah yang pertama adalah terkait dengan latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga adalah pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian, yang keempat adalah terkait dengan motivasi penelitian, yang kelima adalah tentang manfaat penelitian, yang keenam kontribusi penelitian, yang ketujuh adalah ruang lingkup dan batasan penelitian, yang kedelapan adalah tinjauan pustaka, kemudian yang kesembilan adalah hipotesa, kemudian yang terakhir adalah tentang metode penelitian. Yang pertama terkait dengan latar belakang, pertumbuhan UMKM di Indonesia, yaitu persaingan di pasar UMKM semakin ketat, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk memenangkan pasar dan juga menarik konsumen. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sertifikasi halal, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa produk makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kesadaran etika konsumen, yaitu konsumen semakin peduli terhadap asal-usul produk yang mereka konsumsi, termasuk juga dengan sertifikasi halal. Kemudian yang terakhir adalah tentang peran kepercayaan digital, yaitu kepercayaan digital memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian melalui persepsi konsumen, niat pembelian, loyalitas, dan juga word of mouth. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian pada produk UMKM. Yang kedua, pengaruh kesadaran etika konsumen terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga adalah pengaruh kepercayaan digital terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh sertifikasi halal, kesadaran etika, dan juga kepercayaan digital terhadap loyalitas konsumen. Kemudian ada pun untuk pertanyaan penelitian, yang pertama adalah bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian pada produk UMKM di Indonesia. Kemudian untuk yang kedua adalah bagaimana pengaruh kesadaran etika konsumen terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengaruh kepercayaan digital terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengaruh sertifikasi halal, kesadaran etika, dan kepercayaan digital terhadap loyalitas konsumen. Kemudian ada pun untuk tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama adalah menguji secara empiris pengaruh signifikansi sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk makanan dan minuman UMKM di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap informasi produk makanan dan minuman UMKM yang diperoleh melalui media digital. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pengaruh sertifikasi halal, kesadaran etika konsumen, dan kepercayaan digital terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan model prediksi keputusan pembelian konsumen berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Adapun motivasi penelitian kali ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar pengaruh sertifikasi halal, kesadaran etika konsumen, dan juga kepercayaan digital terhadap keputusan pembelian dan loyalitas konsumen pada produk makanan dan minuman UMKM. Selain itu, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dan juga pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat serta langkah bisnis untuk kemajuan usahanya. Kemudian ada pun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh sertifikasi halal, kesadaran etika konsumen, dan kepercayaan digital pada produk makanan dan minuman pada UMKM terhadap keputusan pembelian serta loyalitas konsumen. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan regulator untuk menentukan kebijakan dalam mengembangkan ekosistem halal baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Kemudian untuk kontribusi penelitian, yang pertama, penelitian ini memberikan kontribusi literatur mengenai sertifikasi halal pada UMKM, khususnya kinerja UMKM, beserta resiko yang muncul di dalamnya. Kemudian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis mengenai strategi yang harus diambil oleh UMKM untuk meningkatkan kinerja. Kemudian, kontribusi kebijakan dalam penelitian ini berupa masukan bagi regulator dalam menentukan peraturan UMKM di Indonesia. Untuk ruang lingkup penelitian, yang pertama adalah penelitian ini berfokus pada pengaruh sertifikasi halal, kepercayaan konsumen terhadap informasi produk melalui media sosial digital, kemudian dimensi etika dalam keputusan pembelian, serta upaya UMKM dalam mengkomunikasikan nilai-nilai etika dan keberlanjutan produk. Kemudian objek pada penelitian ini adalah konsumen produk UMKM, khususnya produk makanan dan minuman. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian kali ini, yang pertama adalah terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM merupakan bisnis atau perusahaan yang memiliki skala operasi yang lebih kecil dibanding dengan perusahaan besar. UMKM biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok kecil dan memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sertifikasi halal, yaitu sebuah pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga kompeten kepada suatu produk, baik makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, ataupun jasa, yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesadaran etika konsumen, yaitu merupakan pemahaman dan juga penerapan nilai-nilai etis dalam proses pengambilan keputusan sebagai konsumen. Ini dapat melibatkan kesadaran akan dampak dari pilihan konsumsi individu terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat, dan juga terhadap lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kepercayaan konsumen, yaitu merupakan keyakinan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu produk, merek, atau perusahaan. Hal ini biasanya melibatkan keyakinan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan akan memenuhi kebutuhan serta harapan dari konsumen, serta keyakinan bahwa perusahaan tersebut dapat dipercaya. Kemudian ada pun untuk hipotesa dari penelitian kali ini, yang pertama adalah H1, yaitu sertifikasi halal memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang kedua adalah kesadaran etika konsumen memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk H3-nya adalah kepercayaan digital memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang keempat adalah sertifikasi halal, kesadaran etika konsumen, dan kepercayaan digital memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Untuk metode penelitian, yang pertama, desain dari penelitian kali ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, kemudian penentuan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, yaitu purposive sampling melalui konsumen produk makanan dan minuman UMKM di Indonesia. Kemudian desain ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik dari sejumlah besar responden untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah melalui survei, yaitu data survei akan dikumpulkan dengan kuesioner. Kuesioner akan berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup dengan skala Likert
untuk menguji variabel-variabel penelitian, yaitu sertifikasi halal, kesadaran etika konsumen, kepercayaan digital, keputusan pembelian, dan juga loyalitas konsumen. Kemudian yang kedua dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam, dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai alasan di balik jawaban responden dan mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang akan diteliti. Kemudian terkait dengan teknik analisa data, data dari survei akan dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak seperti SPSS dan juga R. Kemudian statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data, sementara statistik inferensial seperti uji regresi dan analisis jalur digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Kemudian berikut terkait dengan daftar pustaka yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk presentasi proposal disertasi pada pagi hari ini. Kemudian the aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service fit him and sell itself. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak sekali terjadi kesalahan dan tidak sempurnaan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.